Jadi surat Al-Bayyinah ini adalah surat teguran kepada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan musyrikin akan janji mereka yang hendak beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Al-Bayyinah itu datang. Siapa Al-Bayyinah? Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul yang datang dari Allah dengan membawa risalah dan membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Ternyata ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, mereka tidak mau beriman, dan itulah bentuk keingkaran orang Yahudi Nasrani. Dia mengingkari. Kenapa itu bisa terjadi? Tidak lain dan tidak bukan karena rasa dengki mereka, iri mereka. Kenapa Rasul terakhir itu yang diangkat bukan dari kaum mereka, bukan dari kaum Yahudi ataupun Nasrani, tapi justru Nabi Muhammad yang menjadi keturunan, anak keturunan dari kaum Arab Musta'arabah, yaitu Arab keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Padahal mereka mengharapkan bahwa Rasul terakhir nanti adalah dari kaum mereka, orang Yahudi. Ya. Jadi sehingga keingkaran mereka itu membuat mereka diancam oleh Allah, dilaknat oleh Allah. Dalam hadis riwayat Salamah bin Waqshi, bahwa dia bercerita, kami mempunyai seorang tetangga Yahudi dari Bani Abdul Ashhal. Dia sampaikan kepada kaumnya bahwasanya hendaklah kaumnya itu beriman kepada Allah, Zat yang telah menciptakan alam semesta, supaya mereka beriman akan adanya hari kiamat, supaya mereka beriman akan adanya hari kebangkitan, supaya mereka beriman kepada yaumul hisab, di mana hari itu akan dipertanggungjawabkan semua amal perbuatan manusia. Karena dakwahnya si Yahudi ini, akhirnya dia mendapatkan tentangan dari kaumnya. Celaka engkau, apakah engkau percaya dengan semua itu? Maka si Yahudi ini menjawab, iya benar, aku mempercayainya. Bahkan takutlah kalian dengan neraka Allah. Kemudian dijawab, sungguh celaka engkau. Kapan hari kiamat itu? Kemudian ditanyakan. Kemudian si Yahudi ini menjawab, hari kiamat itu akan ditandai dengan diutusnya seorang nabi dan rasul terakhir, dan dia akan dilahirkan dari kota ini, sambil menunjuk kota Mekah. Kota Mekah. Kapan itu muncul? Nanti setelah anak ini tumbuh dewasa. Maksudnya si perawi hadis ini, Salamah bin Waqshi. Maka tidak lama berselang beberapa tahun kemudian, maka lahirlah Nabi Muhammad SAW. Dan si perawi hadis ini sudah beriman terlebih dahulu karena informasi dari si Yahudi ini. Dia beriman terlebih dahulu, dia masuk Islam dulu. Kemudian ditanyakan, wahai Yahudi, Rasulullah yang kau janjikan, yang pernah engkau katakan dulu sudah hadir di tengah-tengah kita. Kenapa engkau tidak beriman? Apa jawabnya? Iya, karena dia bukan dari kaum kami. Karena dia bukan dari golongan kami. Inilah kedengkian orang-orang Yahudi terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka sudah berjanji bahwa mereka akan beriman. Dan itu bentuk pengingkaran orang-orang Yahudi. Orang Nasrani bagaimana? Raja Heraklius, Raja Romawi, juga pun demikian, halnya sama. Ketika dia mendengar akan kehadiran Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul, maka dibuatlah surat dan disampaikan kepada Raja Heraklius itu. Diajak untuk masuk Islam. Namun apa katanya? Dia nanya balik, "Madza ya'murukum?" Apa yang diperintahkan nabimu kepadamu?
Kemudian dijawab oleh Abu Sufyan. Dijawab oleh Abu Sufyan. Ketika itu Abu Sufyan masih kafir, belum Islam, dan dia menceritakan hadis ini setelah dia masuk Islam. Dia sampaikan kepada Raja Heraklius, "Ubudullaha wahdah wa la tusyriku bi syai'a." Beliau mengajarkan agar engkau beribadah menyembah kepada Allah sendirian Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan jangan engkau menyekutukan Allah. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkan apa yang diucapkan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, yaitu ajaran-ajaran yang bersumber dari adat istiadat, turun temurun dari nenek moyang mereka mengajarkan begini. Tinggalkan itu, karena itu menyimpang jauh dari ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Wa yuqimus shalah wa ya'muru bis shalah wasidqi wal afafi wasilah, muttafaq alaih. Selain itu, Rasulullah Muhammad SAW juga merintahkan kepada kami agar kami menegakkan sholat. Agar kami menegakkan sholat. Kemudian mengeluarkan zakat. Kemudian mengajar kami agar kami selalu bersikap jujur. Baik jujur dalam ucapan ataupun perbuatan. Kemudian mengajarkan kepada kami, memerintahkan kepada kami agar kami juga menjaga kehormatan. Dan mengajarkan kepada kami agar kami menjalin tali silaturahim. Ternyata semua yang disampaikan oleh Abu Sufyan itu terdapat di dalam kitab Injil yang terlebih dahulu sudah dibaca dan dipelajari oleh Raja Heraklius. Tapi apa kenyataannya? Dia tidak beriman juga. Dia tidak beriman. Dan inilah adalah bentuk pengingkaran orang-orang Nasrani.